Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinih akmalahu wartadah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat suci, sehingga Allah menurunkan kitab-kitab sucinya ditempatkan di bulan Ramadan. Suhufnya Nabi Ibrahim diturunkan tanggal 1 Ramadan. Kitab Tauratnya Nabi Musa diturunkan tanggal 6 Ramadan. Kitab Zaburnya Nabi Daud diturunkan tanggal 12 Ramadan, sedangkan Injilnya Nabi Isa diturunkan tanggal 8 Ramadan, tanggal 18 Ramadan. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 17 Ramadan. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan Al-Qur'an berisi dengan penjelasan-penjelasan petunjuk, dan Al-Qur'an sebagai pembeda antara perkara hak dan yang batil. Sedangkan jarak antara suhufnya Nabi Ibrahim dengan Taurat yaitu 700 tahun. Sedangkan Nabi Ibrahim itu umurnya 95 tahun, sehingga suhufnya Nabi Ibrahim tanpa pengawalan Nabi Ibrahim itu ratusan tahun, sehingga Allah menurunkan kitab Taurat. Jarak antara Taurat dengan kitab Zabur adalah 500 tahun. Sedangkan umurnya Nabi Musa itu 180 tahun. Sehingga kitab Taurat tanpa jarak antara Taurat dan Zabur adalah 500 tahun. Sehingga kitab Taurat tanpa pengawalan Nabi Musa itu pun juga ratusan tahun, sehingga Allah menurunkan kitab Zabur. Jarak antara Zabur dengan kitab Injil yaitu 1200 tahun. Sedangkan Nabi Daud itu umurnya 70 tahun, sehingga kitab Zabur tanpa pengawalan dari Nabi Daud itu 1200 tahun lebih, sehingga Allah menurunkan kitab Injil. Sedangkan Injil dengan Al-Quran itu jaraknya 620 tahun. Sedangkan Nabi Isa hidup di dunia itu 33 tahun. Nabi Isa tidak meninggal dunia, barrafa'ahullahu ilai, tapi Nabi Isa itu diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Isa wa ma qataluhu wa ma salabuhu, Nabi Isa tidak dibunuh dan juga tidak disalib. Sehingga yang namanya Injil tanpa dengan pengawalan Nabi Isa itu ratusan tahun, sehingga Allah menurunkan kitab suci Al-Quran. Lah, kitab suci Al-Quran sampai sekarang ini sekitar 1400 tahun. Apakah mungkin Al-Quran itu dipalsukan oleh orang lain atau ada campur tangan dari orang lain? Itu hal yang tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah telah berjanji tentang Al-Quran.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaga Al-Quran. Bagaimana Allah menjaga Al-Quran ini, keaslian, keotentikannya Al-Quran ini? Allah memperbanyak hamba-hambanya yang pilihan bisa menghafal Al-Quran. Berapa ratus juta orang di seluruh dunia yang menghafalkan Al-Quran, mulai dari anak kecil sampai dewasa, banyak sekali. Inilah ketika ada orang yang merubah Al-Quran disebarkan, hamba-hamba Allah pilihan ini akan tahu. Karena apa? Inilah yang mengetahui bagaimana Al-Quran aslinya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Al-Quran yang berada di Mekah, Al-Quran yang berada di Amerika, Al-Quran yang berada di Madinah, Al-Quran yang berada di Indonesia, semua teks aslinya yaitu bahasa Arab, masih asli walaupun ada terjemahannya. Ini adalah merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat dari misteri yang ada di dalam Al-Quran, Al-Quran dan surat-surat dalam Al-Quran itu didahului oleh lafal Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya ada 19. Nah, ini menjadi kunci dari Al-Quran dan surat yang berada di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4 lafaz. Yang pertama yaitu ismun. Ismun digunakan di dalam Al-Quran itu sebanyak 19 kali. Habis dibagi 19 dapat 1. Lafal Allah digunakan di dalam Al-Quran sebanyak 2698. Habis dibagi 19 dapat 142. Lafal Ar-Rahman digunakan di dalam Al-Quran 57 kali. Habis dibagi 19 dapat 3. Lafal Ar-Rahim di dalam Al-Quran digunakan sebanyak 144 kali. Habis dibagi 19 dapat 6. Inilah di dalam Al-Quran sulit untuk dirubah. Belum lagi kalau kita melihat surat-surat yang didahului oleh huruf mad lazim harfi, misalkan alif lam mim yang berada di surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Ini berarti menunjukkan alif lam mimnya itu lebih banyak digunakan dalam surat itu. Kemudian huruf qaf di dalam surat qaf, nun di dalam surat Al-Qalam, Yasin, kaf, ha, ya, ain, shad, berarti huruf-huruf itu lebih banyak digunakan di dalam surat itu. Misalkan alif lam mim dalam surat Al-Baqarah, alifnya itu digunakan yaitu 4592, lamnya digunakan 3204, mimnya 2195. Kemudian qaf dalam surat qaf itu digunakan qaf ini 57 kali. Habis dibagi 19. Kemudian huruf nun dalam surat Al-Qalam itu digunakan huruf nun ini sebanyak 133 kali. Habis dibagi 19. Kunci ada di Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Yasin, ya dan sinnya itu digunakan di dalam surat Yasin 285 kali. Habis dibagi 19. Kemudian kaf, ha, ya, ain, shad, huruf ini digunakan 789. Habis dibagi 19 dapat 42. Redaksi di dalam Al-Quran ini sangat sulit mau untuk ditiru atau dirubah oleh orang lain. Kemudian kalau kita melihat dari keseimbangan kata yang berada di dalam Al-Quran,
Misalkan lafal hayat artinya hidup, kebalikannya al-maut. Al-hayat digunakan dalam Al-Quran sebanyak 145 kali. Al-maut juga digunakan 145 kali. Kemudian lafal ad-dunya, kebalikannya akhirah, digunakan sebanyak 115 kali. Sama, ad-dunya 115 kali, akhirah juga digunakan 115 kali. Kemudian lafal malaikah, kebalikannya ada syaiton, digunakan syaiton 88 kali, malaikat digunakan 88 kali. Inilah yang berada, misteri yang berada di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran keotentikannya ini bisa dipertanggungjawabkan. Sulit orang akan meniru atau merubahnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.